Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala. Dan kita telah sampai pada ucapan beliau, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, sebaik-baik rumah dari kalangan rumah-rumah kaum muslimin, yaitu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Wasyarru baitin fil muslimin baitun fihi yatim yusa'u ilaihi, dan seburuk-buruk rumah dari kalangan rumahnya kaum muslimin adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatimnya yang diperlakukan buruk. Rawahu Ibnu Majah wa fi sanadihi maqal. Hadis riwayat Ibnu Majah, di dalam sanadnya ada perbincangan. Nah, lakin maknahu sahih, secara makna benar. Fala syakka anna min khairil buyutil bait alladhi yuhsinu ahluhu fihi lil yatim. Tidak diragukan lagi bahwasannya sebaik-baik rumah adalah rumah yang di dalamnya pemilik rumah itu memperlakukan anak yatim dengan baik. Wa yaqumuna yakni berbuat baik kepadanya. Wa yaj'alunahu ma'a waladihim yar'aunahu kama yar'auna waladahum. Dan dia menjadikan anak yatim itu bersama-sama dengan anaknya sendiri. Nah, memperhatikan anak yatim itu sama dengan dia memperhatikan anaknya sendiri. Dia jadikan anak yatim itu bersama-sama dengan anaknya sendiri, berbaur dengan anaknya sendiri, dan dia sikapi sama dengan anaknya. Fa inna hadza khairun 'azim yanalu alaihi sahibuhu thawaban muajjala fid dunya wa thawaban muajjala yaumal qiyamah. Ini adalah sebuah kebaikan yang agung yang dengannya pelakunya bisa mendapatkan balasan yang disegerakan, yaitu balasan dunia maupun balasan yang nanti ya ditunaikan nanti, yaitu balasan pada hari kiamat. Fa idza qama asy-syakhsu bi kafalatil yatim fi baitihi muhtasiban lil ajr taliban thawaballah azza wa jalla wa ja'alahu ma'a auladihi wa bainahum wa yar'ahu ri'ayatahu li auladihi wa la yumayyizuhu alaihim wa la yumayyizu auladihi alaihi bal yuhsinu ilaihi ihsanahu li auladi fa inna hadza sababu khairin wa barakah bila syakka wala raib li hadza al bait. Jadi kalau seorang melaksanakan kewajiban dengan baik berupa mengasuh anak yatim di rumahnya, dia mengharap pahala dari Allah, dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia menjadikan anak yatim itu berbaur bersama anaknya, menjaganya, memeliharanya, mengasuhnya seperti dia mengasuh anaknya, tidak membeda-bedakan antara anak yatim dengan anaknya. Nah, bahkan dia berbuat baik persis seperti perbuatan baik dia kepada anaknya. Tidak diragukan bahwasanya ini adalah sebab datangnya kebaikan dan barokah di rumah itu. Li'annal barakata minallahi subhanahu wa ta'ala, karena barokah itu dari Allah. Wa hadza muhsinun ila hadzal yatim muhtasibun fi dzalika thawaballah, dan orang ini, orang yang berbuat baik kepada anak yatim ini mengharapkan pahala dari Allah, nah, dan ganjaran darinya. Fatakunu kafalatuhu hadhihi lil yatim indahu fi baiti sababan lil barakah fil bait, maka
apa yang dia lakukan berupa mengasuh anak yatim di rumahnya ini sebab datangnya barokah dia, sebab datangnya barokah itu kepada rumah dia. Wa minal waqa'i allati yutahaddatsu biha wa tudkaru qadiman wa haditsan, dan di antara realita yang sering disebut-sebut sejak zaman dulu ya sampai sekarang, anna mimman kafala yatiman fi baitihi wa ra'ahu ri'ayatahu li auladihi kana lahu hadzal yatim fi kibarihi afdhala min waladihi. Bahwasanya orang yang mengasuh anak yatim di rumahnya, menjaganya, mengasuhnya, merawatnya dengan sangat baik seperti dia menjaga dan merawat anaknya sendiri, maka kana lahu hadzal yatim fi kibari afdal min waladihi, yakni bisa jadi anak yatim ini menjadi anak yang lebih baik daripada anaknya sendiri. Ya, ini adalah sesuatu yang sudah teruji ya, sesuatu yang sudah terbukti terjadi ya dalam realita, bahwasanya anak yatim itu kalau disikapi baik ya, disikapi baik, dijaga, dirawat, diasuh dengan sebaik-baiknya, dia akan baik sikapnya kepada bapak yang telah mengasuh dia itu ya. Ya, orang yang telah mengasuh dia tadi bahkan lebih baik sikapnya daripada sikap anaknya sendiri. Inayatan bihi wa ihsanan ilaihi waraddan lil jamil wal ihsan, karena dia merasa bahwasanya dia itu bukan anaknya, tapi kok disikapi baik sama kayak anaknya sendiri ya, maka dia ingin membalas kebaikan itu. Aku iki dudu anake wong iki, saya ini bukan anaknya orang ini, saya itu bapak saya sudah nggak ada, saya diasuh sama orang ini bukan bapak saya kandung, bukan bapak saya asli, tapi kok dia memperlakukan saya baik sekali seperti dia memperlakukan anaknya sendiri. Nah, jadi ini berada di dalam hati dia, perasaan semacam ini. Kemudian perasaan itulah yang mendorong dia untuk balas budi. Kalau anak sendiri terkadang nggak begitu. Kenapa? Ya, lawong ini memang bapakku, ya sudah kewajibannya bapak mengasuh anaknya, menafkahi anak. Nah, terkadang pikirannya seperti itu. Memang ini bapak saya, bapak kandung saya, menafkahi saya, merawat saya, mengasuh saya, ya sudah sewajarnya. Nah, mungkin kadang orang berpikiran sebegitu. Tapi kalau anak yatim, pikirannya apa? Ini bukan bapak saya, ini bukan orang tua saya, tapi kok memperlakukan saya seperti anaknya sendiri. Masya Allah, luar biasa, saya harus membalasnya. Nah, dari sini anak yatim itu ya secara realita yang terjadi di kehidupan ini seperti itu sikapnya. Wa hadhihi barakatun wa thawabun muajjalun likafilil yatim fid dunya. Kalau memang ini terjadi ya, dan memang banyak terjadi semacam itu, maka ini adalah sebuah balasan pahala dari Allah yang disegerakan di dunia. Wa amma thawabuhul muajjal fil akhirati fahuwa muwafiqatun murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Adapun balasannya di akhirat, ya jangan tanya ya, sudah dijelaskan dalam hadis, lebih gede lagi balasannya di akhirat, yaitu dia akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kahataini, seperti dua jari ini. Wa an Qatadah rahimahullah qol, dari Qatadah rahimahullah dia berkata, kun lil yatim kal abir rahim waruddal miskina bi rahmatin walin. Nah, dari Qatadah dia berkata, kun lil yatim kal abir rahim, jadilah kamu terhadap anak yatim itu seperti bapak yang penyayang. Nah, dan sikapilah orang miskin dengan kasih sayang dan kelembutan. Kun lil yatim kal abir rahim waruddal miskin bi rahmatin walin. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitabihi An-Nafaqah 'alal 'iyal. Baik, min sya'nil abir rahim bi abnaihi annahu rafiqun bihim. Ya, namanya bapak yang penyayang kepada anaknya, ya mesti lembut. Ya,
lembut kepada anaknya, penyayang kepadanya, mu'amilun lahum bil husna, bermuamalah, bersikap, bergaul dengan anaknya dengan baik. Wa idza turra ila ta'dibi ahadin minhum fa innahu yu'addibuhu wa huwa yastashibu rahmatan fi qalbihi lahu. Seandainya dia harus mendidik atau memberikan pengajaran, memberikan hukuman kepada anak, itu pun dia menghukumnya dengan rahmat, menghukumnya dengan kasih sayang. Mungkin anak itu nakal, butuh untuk dipukul, butuh untuk dijewer kupingi, butuh untuk apalah. Dia tetap melakukan itu dengan dasar kasih sayang, bukan dendam, bukan jengkel, bukan marah. Karena memang dasarnya dia adalah Abur Rahim, bapak yang penyayang. Tetap bapak penyayang. Tetap saja kalau anaknya butuh untuk diluruskan, mungkin akan dia jewer kupingi, akan dia pukul. Itu bagian dari pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan, bagian dari pendidikan, dan memang dibolehkan. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyr. Pukullah anakmu kalau tidak mau sholat ketika sudah usia 10 tahun. Jadi mungkin ini dilakukan oleh bapak, walaupun bapak itu penyayang, tapi walaupun melakukan hal tersebut, hal itu dia lakukan dengan penuh kasih sayang, bukan untuk melampiaskan amarah, tapi demi untuk pendidikan karena sayangnya dia kepada anak tadi. Wa man kafala yatiman fa inna alaihi an yasna'a bihi kama yasna' biwaladihi. Dan siapa yang mengasuh anak yatim, hendaknya dia berbuat terhadap anak yatim itu seperti dia berbuat kepada anaknya sendiri. Qala Allah Ta'ala fa amal yatima fala taqhar. Adapun terhadap anak yatim maka janganlah kamu menghardiknya, membentaknya. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, ai la tusi muamalatal yatim. Maksudnya adalah jangan berbuat buruk dalam bermuamalah terhadap anak yatim. Wala yadik sodruka alaihi wala tanharhu. Jangan sampai hatimu sempit karena anak yatim tersebut, jangan menghardiknya. Bal akrimhu wa a'tih ma tayassara. Sebaliknya, muliakanlah dia, berikanlah dia apa yang bisa kamu berikan. Wasna' bihi kama tuhibbu an yusna'a biwaladika min ba'dik. Bersikaplah terhadap anak tersebut sebagaimana kamu senang jika anakmu diperlakukan seperti itu setelah sepeninggalmu nanti. Ini ukurannya ukuran berbuat baik atau tidak kepada anak yatim. Itu ukurannya adalah anak kita sendiri. Kira-kira kalau kita ini terhadap anak kita itu tidak tega melakukan itu, kepada anak yatim jangan dilakukan. Kalau memang kita tega melakukan itu demi kebaikan dia, mendidiknya, mungkin memukulnya atau menjewernya, demi untuk pendidikan, demi supaya dia tambah baik, dan itu kita lakukan pada anak kita, ya sudah, lakukan juga kepada anak yatim sama. Jadi ukurannya begitu. Perkara-perkara yang kita melakukannya kepada anak kita, tapi dengan syarat Abur Rahim, Abu Ar-Rahim. Jadi standarnya ini adalah standar bapak yang penyayang, bukan bapak yang nggak peduli sama anak, bapak penyayang kepada anak. Jadi Anda jadi bapak penyayang kepada anak Anda. Kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang Anda lakukan kepada anak Anda, dan apa yang kira-kira tidak Anda lakukan kepada anak Anda, terapkan itu pada anak yatim. Dengan demikian Anda pun telah berbuat baik kepada anak yatim. Kadang orang bingung, kadang orang itu bingung, gimana ya berbuat baik kepada anak yatim? Boleh nggak saya jewer? Boleh nggak saya pukul? Boleh nggak saya marahi? Nanti takutnya saya masuk dalam ayat ini, fa'amal yatima fala takhar. Tapi nanti kalau tidak saya bentak dia, tidak saya tidak saya luruskan dia, tidak saya jewer dia terus-terusan menyimpang, terus-terusan melanggar, piye ya oleh tara. Boleh apa enggak ini? Jawabnya adalah terapkan pada anak Anda,
terapkan sikap kepada anak yatim itu sebagaimana sikap Anda kepada anak Anda sendiri. Kira-kira Anda bersikap seperti itu enggak kepada anak Anda? Setelah Anda berusaha menjadi bapak yang penyayang, terus sikap Anda kepada anak itu seperti apa? Ketika Anda harus mendidiknya karena anak itu misalnya melanggar, menyimpang, kira-kira Anda apain? Nah, kalau Anda menjewernya atau memukulnya dengan pukulan pendidikan demi kasih sayang, ya sudah, berarti itu pun nggak apa-apa kalau Anda lakukan kepada anak yatim tersebut. Nah, jadi begitu ya. Idza aratta an ta'rif ma hiya ahsanu muamalatin tu'amilu bihal yatim alladzi takaffalahu takfuluhu fahiya tilkal muamalah allati turdiha liwaladika min ba'dika fama tuhibbuhu liwaladika ahibbahu lihadzal yatim. Jadi kalau kamu ingin mengetahui muamalah yang baik kepada anak yatim itu adalah patokannya, tolak ukurnya adalah muamalah yang kamu ridhoi terhadap anakmu. Kalau kamu ridho ini kepada anakmu, berarti silahkan lakukan. Kalau kamu tidak ridho anakmu diperlakukan begitu, ya jangan kamu lakukan kepada anakmu. Allah berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya orang-orang takut. Hendaknya seseorang itu khawatir, cemas, takut kalau dia meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah. Nah, keturunan yang sangat mengkhawatirkan, maka hendaknya dia bertakwa kepada Allah dan hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik. Bi an yu'amiluhum bima yuhibbun an yu'amala bihi min ba'dihim dzurriyyatuhum ad-dhi'af. Jadi Anda bayangkan seandainya Anda yang mati, terus Anda punya anak. Nah, seandainya Andalah yang mati, terus Anda punya anak, terus anak Anda kan jadi yatim. Nah, dapat bapak tiri misalnya, ditendang, dipukul, dibuang, ya. Kira-kira Anda senang apa enggak? Enggak senang. Ya sudah, Anda jangan perlakukan anaknya orang lain seperti itu. Dan ini sebenarnya kaidah umum ya, para ikhwah. Kalau kita ingin berbuat baik kepada orang lain dan kita tidak tahu rinciannya, berbuat baik itu bagaimana sih? Nah, kadang ada perkara-perkara tertentu yang kita itu tidak paham bagaimana sikap yang tepat. Nah, kalau saya menjewer tepat apa enggak? Kalau saya memukul tepat apa enggak? Kalau ada tamu misalnya dia bawa anak kecil loncat-loncat di sofa, saya tegur. Nah, atau saya jewer pantas apa enggak? Nah, kadang kita itu bingung dalam keadaan-keadaan tertentu, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kadang kita tidak bisa menimbang baik atau buruknya, ya, baik atau buruknya. Ya, kalau saya ada tamu misalnya, apakah saya menyuguhkan makanan tanpa nawari atau pakai nawari dulu? Kadang-kadang kan bingung, ditawari apa enggak, ya, atau langsung disuguhkan saja. Anda bingung mana yang baik. Nah, kadang kita dibenturkan pada kondisi-kondisi yang kita tidak tahu harus berbuat apa. Nah, ini kalau dirinci satu persatu susah ya. Kalau dirinci satu persatu akan susah. Ya, kalau Anda mau ngasih misalnya, nggak usah pakai tawar-tawar dulu, langsung kasih saja. Kalau ada tamu pengen nyuguhin makanan, nggak usah tawar-tawar, langsung suguhi saja, nggak usah tanya. Nah, karena kalau Anda tanya, dia akan sungkan jawab. Nah, itu permasalahan-permasalahan yang sifatnya detail, rinci. Nah, kecil ya, masalah kecil yang butuh rincian. Kalau semua masalah-masalah semacam ini dirinci satu persatu, ya terlalu panjang. Maka untuk singkatnya, untuk ringkesnya, yaitu tadi, nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Nah, kira-kira Anda senang nggak diperlakukan begini dan begitu?
senang, ya sudah lakukan, boleh silakan lakukan kepada orang lain. Kira-kira Anda diperlakukan begini dan begitu senang enggak? Oh tidak senang, ya sudah tidak usah perlakukan itu pada orang lain. Nah, kira-kira Anda punya anak, nah diperlakukan begini anak Anda terima enggak? Terima saja, ya sudah boleh Anda lakukan sikap itu kepada anak yatim. Terima enggak kalau anak Anda dibegitukan dan dibeginikan? Oh tidak terima, ya sudah jangan lakukan itu kepada anaknya orang lain, begitu saja. Faqauluhu kun lil yatim kal abbir rahim tu'addu qaidatan fi hadzal bab wa aslan jami'an fi kafalatil yatim. Ucapan sahabat mulia Qatadah tabi'in ya. Ucapan Qatadah rahimahullah taala tadi adalah termasuk kaidah dalam bab ini. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang yang menunaikan sabda Rasul, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah, pengen seperti itu, patokannya ini, jadilah Anda bapak untuk dia. Jadilah Anda bapak untuk dia. Jadilah Anda bapak untuk dia. Bi an yu'amilahum muamalatal abna. Dia memperlakukan anak yatim itu seperti muamalah dia kepada anaknya sendiri. Wa ya'udduhum mithla abnaihi, menganggap seperti anaknya sendiri. Wa qala kal ab ar-rahim, yakni ucapan Qatadah rahimahullah, jadilah seperti abur rahim. Lam yakul ab, beliau tidak berkata bapak, jadilah bapak, tapi jadilah bapak yang penyayang. Nah, li'annahu qad yakunu fil aba man huwa ghalid hatta ma'a abnaihi laisa fihi rahmah lahum. Ini karena kalau cuma disebut bapak tok, nggak ada abur rahimnya, ya sebagian bapak ada yang kasar sama anaknya, ya nggak punya sikap kasih sayang kepada anaknya, ya tentu itu tidak dimaksud. Nah, au rahmatuhu lahum dhaifah, atau punya kasih sayang tapi sangat kurang sekali. Punya kasih sayang tapi kurang sekali. Baik para ikhwah, ini yang bisa kita baca dari apa yang dituturkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Nah, kita baca beberapa pertanyaan yang sampai di meja ini, banyak sekali. Apabila orang tua tertimpa penyakit, naudzubillah min dzalik, si anak ingin pulang untuk merawat dan berbakti, tapi orang tua tetap menyuruh anaknya untuk terus belajar. Nah, padahal penyakitnya sudah parah. Mana yang lebih utama? Antum pengen berbakti, bagus, tapi orang tua antum, dahlah gak usah pulang, belajar saja nak. Nah, teruskan belajarmu. Mana kira-kira yang dipilih ya? Ya, saya bisa memahami itu ayol ikhwah. Dan ini berdasarkan apa yang saya tahu dari sifat orang tua ya. Sifat orang tua itu memang terkadang dia nggak enak juga membebani anaknya. Nah, sebenarnya dia butuh. Sebenarnya orang tua itu butuh terhadap anaknya, tapi dia tidak ingin merepotkan anaknya. Jadi ucapan-ucapan semacam ini itu terkadang ucapan lisan, bukan dari hati. Hatinya ya sebenarnya pengen anaknya pulang, anaknya merawatnya, anaknya mengasuhnya, ya itu yang ada di hati dia. Tapi dia nggak tega mengucapkan itu. Nah, itu pengalaman yang saya ketahui. Nah, kadang Anda tanya, Bu, saya liburan pulang apa enggak? Nah, ya, kadang ibu atau bapak itu, ya kalau repot nggak usah, nggak apa-apa. Bisa jadi itu adalah lisan saja.
Atau kadang ibu bertanya, nak kamu liburan nggak pulang toh? Nggak pulang toh? Kayaknya pertanyaan. Sebenarnya secara tidak langsung nyuruh kita pulang, tapi dia tidak pakai bahasa nak pulang. Nah, pakai bahasa nggak pulang toh kamu. Nah, itu mencerminkan sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya, yang ditafsirkan yaitu nak pulanglah, ibu sudah kangen. Tapi bahasanya begitu. Nah, kamu nggak pulang, tanya, bahasa pertanyaan. Nah, ya, jadi kita bermuamalah dengan ibu kita boleh, bukan dengan apa yang terucap di lisan, tapi apa yang tersimpan di hati. Ya, memang ucapannya begitu, wis nggak usah pulang. Ya, belajar saja di sana. Itu di bibir begitu ya, Iwan. Bisa jadi hatinya nggak begitu. Nah, sudah pulang saja. Saya sarankan pulang saja. Nah, apakah anak yatim sama dengan anak piatu, yaitu anak yang tidak punya ibu? Ya, mirip-mirip. Ya, ini tapi tetap beda, karena anak yatim itu nggak punya bapak. Kalau anak piatu nggak punya ibu. Apa beda? Ya, agak beda. Ya ada samanya, sama-sama nggak lengkap orang tuanya. Orang tuanya nggak lengkap. Kesamanya di situ. Perbedaannya, kalau yatim yang tidak ada itu tulang punggung yang menafkahi. Nah, kalau ibu pada dasarnya ibu itu tidak menafkahi. Hukum asalnya ibu kan tidak menafkahi. Yang menafkahi bapak. Nah, makanya kalau dalam hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran itu yang sering disebut yatim. Orang yang anak yang nggak punya bapak. Ya. Karena memang di situ ada makna tersendiri pada bapak, yang kehadirannya itu memberi makna tersendiri, yaitu apa? Menjadi tulang punggung keluarga, membiayai dia, menafkahi dia, ya, memenuhi kebutuhan dia. Nah, ya bedanya di situ. Maka bagaimana dengan yang ada di hadis, semua amalan tergantung niat? Apabila lisan belum tersebut tapi kan hati sudah berniat. Apa maksudnya? Apabila lisan belum menyebut tapi hati sudah berniat, ya sudah. Nah, ya dia dapat pahala niat begitu saja. Kan ada pembedaan ya, Bang. Orang yang berniat saja dan orang yang sudah melakukan niat, sudah mewujudkan apa yang menjadi niatnya. Nah, pahalanya beda, ya. Kalau orang hanya sekedar niat, ya dia dapat pahala satu amalan. Kalau dia sudah mewujudkan amalannya, yudha'af bi asyri amsalihah, dilipat gandakan sampai 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Itu bedanya niat dan perbuatan yang niat yang belum tersampaikan dan niat yang sudah tersampaikan dengan perbuatan. Orang tua ana maksa untuk mondok, tapi ana sama sekali tidak punya niat dan saya ingin bekerja. Percuma saya mondok tapi saya tidak punya niat. Bagaimana itu? Ya, sebenarnya ini masalah, bukan masalah anak zaman now saja. Nah, orang-orang zaman dulu juga ada masalah seperti ini. Menuntut ilmu tapi awal-awal itu nggak mood. Nah,
Tapi lama-lama ilmu itu menggiring dia, mengarahkan dia untuk akhirnya mood juga. Dulu dia menuntut ilmu bukan karena Allah, lama-lama tertarik ilmu yang dia pelajari membentuk dia sehingga yang dulunya tidak ikhlas menjadi ikhlas. Nah, maka saran saya jalani saja, walaupun antum tidak niat mondok. Nah, walaupun antum tidak niat mondok, jalani, seriusi. Tidak ada gunanya antum meratapi nasib antum. Ibarat antum ya tidak ada, ibarat apa ya kawan? Nasi sudah menjadi bubur gitu ya. Tidak ada gunanya antum meratapi bubur itu. Nah, kalau sudah terlanjur ya sudah, jadikan bubur itu bubur ayam yang enak dan lezat. Nah, jangan disesali. Wah, sudah terlanjur nasi menjadi bubur, wis nggak bisa dirubah lagi. Nah, ya sudah, kalau memang sudah terlanjur jadi bubur ya nggak apa-apa. Kan bubur bisa enak. Ya, antum sudah terlanjur mondok, sebenarnya nggak niat, tapi sudah terlanjur. Nah, realitanya antum sudah di pondok sekarang. Nah, itu adalah realita yang harus antum hadapi kan. Antum di pondok walaupun antum tidak suka. Ya, jadi ibarat nasi sudah terlanjur menjadi bubur. Jangan sesali bubur ini. Nah, nikmati bubur. Tambahi bawang goreng, tambahi ayam, tambahi kuah ayam, jadi enak. Ya kan? Jadi sudah terlanjur mondok walaupun aslinya tidak niat, nikmati. Nah, tidak sedikit orang yang aslinya tidak niat aslinya itu, tapi lama-lama ya seneng. Sebagaimana makanan, ada orang yang aslinya itu nggak suka makanan jenis A, tapi adanya itu ya ikhwan, realitanya itu. Jangan antum menuntut harus sesuai dengan keinginan antum semuanya. Antum nggak suka makanan masakan apa, masakan Jawa, antum orang Sumatera atau orang Kalimantan nggak cocok dengan makanan Jawa. Jangan paksakan sesuatu harus ikut antum. Wah, saya nggak cocok makanan Jawa, saya hanya cocok sama makanan Kalimantan. Nah, antum akan tersiksa sendiri. Nah, karena antum menuntut harus begini, harus begitu, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, harus begini. Nah, realitanya apa dulu? Realitanya antum berhadapan dengan masakan khas Gresik, masakan khas Jawa, nggak ada masakan Kalimantan di sini. Nah, ya, hadapilah realita. Insya Allah bisa enak kok. Nah, mondok aslinya tidak enak, tapi antum bisa beradaptasi. Karena kalau antum nggak beradaptasi ya percuma ya. Daripada antum makan bubur tadi dengan berat hati, kan lebih baik bubur dipoles, dipermak jadi baik dan bisa menikmati ya. Jadi antum menuntut harus sesuai dengan apa kata hati antum. Ya memang kalau bisa begitu. Nah, tapi kalau nggak bisa tidak usah dipaksakan. Jadilah orang yang realistis ya. Jadilah orang yang realistis. Jadikan itu sebagai bentuk birrul walidain. Ya, saya memang aslinya nggak suka mondok, tapi orang tua saya menginginkan mondok. Ya sudahlah, barangkali ini bisa menjadi ladang pahala untuk saya. Saya akan mencoba membuat orang tua saya senang. Kan begitu. Jangan turuti pikiran antum seperti tadi terus menerus, nggak ada gunanya. Assalamualaikum barakallahu fikum, nas'alullah lana walakum al-afiyah, ma'dziratan ya ustad, kharaja minal mabahats ma hukmu ilqa'i tahni'ah li rajulin tawalla ila riyasah, hal sahha dzalika? Sahha. Nah, jaiz.
memberikan kabar gembira, busyra, atau memberikan ucapan selamat, itu bagian dari ajaran Islam ayo ikhwah. Ada orang ya diberikan karunia rezeki punya anak, nah kita kasih ucapan selamat, selamat ya, nah, selamat semoga menjadi anak soleh. Nah ada orang dapat pekerjaan, selamat mudah-mudahan pekerjaannya membawa berkah, penghasilannya barokah. Nah itu kata-kata sepele kayaknya, selamat ya, hanya 2 kata saja, selamat ya, tapi itu benar-benar bisa mempengaruhi suasana hati orang lain. Dia menjadi merasa diperhatikan, nah muncul kasih sayang di antara kita, dan menolak praduga liar. Gini, kadang ada orang yang ketika orang itu dapat nikmat, orang lain nggak suka, iri, dengki begitu ya. Kalau Anda mengucapkan selamat itu akan menolak praduga iri. Oh, dia mengucapkan selamat berarti dia senang atas apa yang saya peroleh. Ya, dia mengucapkan selamat kepada saya berarti dia senang dengan apa yang saya peroleh. Insya Allah dia bukanlah termasuk orang yang iri, bukanlah termasuk orang yang dengki ya. Jadi muncul kecintaan antara antum. Nah, termasuk antum juga mendidik hati antum, melatih antum sendiri. Pada awalnya antum mungkin iri, dengki, nggak seneng ya, tapi hati antum terbawa oleh kata-kata mulut. Hati antum nggak seneng, tapi lisan antum mengajari antum mengucapkan selamat, semoga sukses. Nah, itu secara tidak langsung hati akan terbawa. Yang tadinya iri menjadi tidak iri atau berkurang tingkat keiriannya gara-gara lisan kita sudah kita paksa untuk mengucapkan kata-kata selamat. Nah, kalau tidak kita ucapi selamat terus kita tetap ngeyel, pilihanku bukan itu kok, nah, aku kemarin nggak nyoblos itu, sekarang yang jadi itu, gak sudi aku memberikan ucapan selamat. Ya realitanya begitu, realitanya sudah jadi yang itu. Walaupun antum nggak milih itu, tapi realitanya sudah jadi yang itu. Untuk apa ya masalah diperpanjang? Nah sudah, terima saja ya, ibarat nasi sudah menjadi bubur, jadikan bubur itu yang enak gitu aja, jangan disesali. Nah, bagaimana apabila kita tidak sapa senyum kepada perempuan malah jadi fitnah? Apabila kita sapa malah perempuannya suka sama kita. Kok tahu antum dia suka sama antum, pede sekali. Ini bisa jadi perasaan antum saja, GR kamu. Apa antum sudah membelah hatinya? Ya, sebagaimana sudah pernah saya singgung di majelis ini juga, ya tidak mutlak haram mengucapkan salam menyapa. Nah, boleh saja pada asalnya. Yang tidak boleh kalau dikhawatirkan terjadi fitnah. Nah, kalau memang tidak ada fitnah, justru kalau tidak disalami malah fitnah, ya nggak apa-apa, ucapkan salam. Nah, ucapkan salam. Antum lewat di kerumunan ibu-ibu misalnya, ya, ibu-ibu mungkin sudah hampir tua, seumuran dengan mbah antum, lewat nyelonong gitu aja, nggak pakai permisi, nggak pakai assalamualaikum, itu malah jadi fitnah. Nah, itu dikata sebagai anak yang kurang beradab. Nah, ya nggak apa-apa, assalamualaikum, permisi bu, misalnya seperti itu, nggak apa-apa. Nah, gimana kalau kita sudah beristri dan kita ingin mengurus janda, namun janda tersebut terbilang cantik, masih muda? Gimana jika terjadi fitnah dan kita tidak bisa melakukan amalan baik selain itu?
Ini yang tanya siapa ini? Apa Daksos yang biasa ngurusi janda itu ya? Ya, ya, ya kalau antum mau mampu untuk memberikan ya, nafkah lahir dan sekaligus batin sah halal, ya nggak apa-apa, silahkan halal daripada fitnah dihalalin. Nah, kalau nggak berani menghalalin ya usah, nggak usah dekat-dekat. Nah, dari balik tabir saja. Baik, sampai di sini wah, yang bisa kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. إن الصلاة كانت على